Memang bisnis kopi itu sudah berkembang ya. Kopi itu sudah jadi trendsetter juga, trendsetter. Artinya kalau dulu itu ngopi cuman ya digoreng-goreng saja, terus ya dicampur dengan beras biasanya dan sebagainya. Tapi dewasa ini bisnis kopi itu sudah cukup berkembang. Oke, oke. Balik lagi kita di konten Work Life Reaction. Apa kabar hari ini kawan-kawan? Semoga semua aktivitasnya lancar, semoga aktivitasnya dimudahkan. Oke, hari ini kita bakal react video-video lagi. Kali ini temanya kopi. Kalau teman-teman sering lihat saya react ya sambil minum kopi ya, saya itu salah satu orang yang sangat suka kopi. Favorit saya sih espresso dan tentunya kopi tubruk tapi yang robusta ya teman-teman. Saya sukanya yang robusta. Oke, kita hari ini dari YouTube semua akan react video-video yang ada hubungannya dengan kopi. Mulai dari pekerjaan dan jenis-jenis perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Oke ya teman-teman, kita mulai dari video yang pertama. Ini dari channel Bahi Kreatif. Niat hati cuman batu loncatan tapi kok tanda tanya. Oke, kita tonton bareng-bareng ya teman-teman. Oke, Devi senangnya keterima jadi barista. Lumayan buat batu loncatan. Udah 6 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Ya itu dia ya teman-teman. Kadang-kadang kalau kita enjoy dengan satu pekerjaan itu waktu memang terasa sangat cepat ya. Ya ini tadi niatnya untuk batu loncatan, untuk ke pekerjaan yang lain ternyata sampai 5 tahun. Artinya ya bisa dua opsi sih, misalnya enjoy dengan pekerjaannya itu, suka dengan pekerjaannya, atau memang belum dapat pilihan lain. Tapi apapun itu semuanya mudah-mudahan semua pekerja itu diberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Ini dari redaksi Trans 7 terkait bisnis kopi ya, raup untung dari bisnis bubuk kopi. Oke, kita check it out. Melihat peluang bisnis kedai kopi membuat Tanti Nurdiana ikut terjun ke dunia bisnis kopi. Berbekal pengalaman bekerja di perkebunan kopi, ia membuka usaha toko bubuk kopi di Kota Blitar. Oh, di Blitar. Selain menyediakan banyak pilihan jenis bubuk kopi, pelanggan yang datang juga bisa memesan tingkat roasting atau penggorengan kopi sesuai memang tingkat selera. roasting itu penting ya teman-teman ya. Ada cara yang pengolahan dark, kopi ada juga yang dilakukan suka secara medium dan modern sebagainya. dengan suhu dan waktu tertentu, sehingga dapat mengeluarkan cita rasa kopi yang khas. Soalnya rasanya lebih enak dari tempat yang lain. Terus selain itu juga pengolahannya udah modern. Ya. Kopinya memang sudah disortir, jadi memang dapatnya ya kopinya yang good aja gitu di sini. Apa ya? Pokoknya beda lah dari tempat yang lain. Dia kan di sini pun saya juga sering request kan, maksudnya pengennya tingkat roastingnya seperti apa. Oke. Biji kopi didatangkan langsung dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh, Sulawesi, Indonesia itu punya Papua, kopi-kopi Bali, khas semua dan ya. lokal Blitar Dan sendiri. enak-enak ya. Juga menerima untuk Ada dari Sumatera Utara, ada dari yang robusta kita ada 15.000. Kalau di apa namanya Lampung sendiri, ada juga dari Sulawesi. Semua punya kopi-kopi yang enak. Nah kalau untuk di Lampung itu dua sentranya ya, Untuk ada jasa di pengolahan Lampung kopi, Barat ia terutama, mematok tarif mulai dari 15 hingga 75 terus sama ribu pesisir rupiah barat per yang kopinya banyak Sementara, ya, yang untuk rada kopi, tinggi Ia daerahnya. jual mulai dengan harga bervariasi tergantung biji kopinya. Oke. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, terkait bisnis kopi sekarang ya teman-teman, memang bisnis kopi itu sudah berkembang ya. Kopi itu sudah jadi trendsetter juga, trendsetter. Artinya kalau dulu itu ngopi cuman ya digoreng-goreng saja, terus ya dicampur dengan beras biasanya dan sebagainya. Tapi dewasa ini bisnis kopi itu sudah cukup berkembang.
muncul banyak kopi shop, sekarang tuh sudah banyak teknik pengolahan kopi sampai tingkat roastingnya, pemanggangannya itu macam-macam sesuai dengan selera. Artinya kemajuan teknologi yang sekarang itu juga mendukung salah satu bisnis yang saya maksud kopi ini menjadi juga berkembang. Artinya ada banyak sekali peluang dengan kemajuan teknologi. Oke, ini juga ada yang menarik sekarang di video yang ketiga ini, banyak juga saya punya langganan coffee shop itu juga sekarang banyak kayak gini nih, kopi senja. Jadi sore-sore ke tempat ngopi dan di lingkungan seperti itu ya, di sawah kah, di sungai dan sebagainya. Yuk kita lihat yuk. Rame tuh kan. Mbaknya juga cantik ya. Iya gitu. Ini ya sekarang lagi tren juga ya teman-teman ya, di berbagai wilayah ya, ngopi di pinggir sawah, di pinggir sungai, dan di alam-alam seperti ini lagi tren juga ya. Menarik kan, tren-tren sekarang itu kayak kopi senja, artinya banyak sekali peluang-peluang. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini spill gaji. Nah, kalau yang mau tahu berapa sih gajinya barista di Starbucks, ayo kita lihat yuk. Halo Kak, boleh tahu nggak namanya siapa? Nama aku dan Boleh nggak sih di spill gajinya? kalau part time itu 4 jutaan lah. Kalau Oh, boleh tahu part lebih time-nya jelas 4 tadi, jutaan ya? pekerjaannya Berarti apa? bukan karyawan gitu, Barista. part time Sebagai 4 barista jutaan. itu nggak cuma sekedar bikin Oke. minuman. Kita juga beresin kayak meja, terus cleaning alat-alat kopi dan lain-lain. Jadi, Sambil ngopi ya, jangan teman-teman. anggap seorang barista itu seru gitu, saya keren gitu. Jangan anggap begitu lah. Tadi kalau misalnya sekarang nggak jadi barista, kira-kira mau jadi apa? Pedagang kopi juga. Tetap jadi pedagang Kalian mau kopi ya. spill gaji apa lagi nih? Coba komen di bawah yuk. Oke, ya itu ya, namanya kerja itu ya memang ada enak dan ada tidak enaknya, ada suka dan dukanya dimanapun posisi kita, apapun pekerjaan kita ya teman-teman. Sehingga ya orang mungkin menilai, wah enak banget kerjanya, tapi nggak tahu sebenarnya pekerjaannya seperti apa kesusahan yang dijalani. Makanya kalau saya bilang kadang-kadang kita perlu kurangin terlalu banyak mendengar yang negatif dari orang. Ya enjoy saja pekerjaannya, selama kita bisa menikmati pekerjaan itu, enjoy saja apapun pekerjaannya ya teman-teman. Entah itu barista kah, entah itu mungkin buruh di pabrik dan sebagainya, enjoy saja. Karena yang komen negatif itu nggak kasih kita penghasilan, yang kasih penghasilan adalah pekerjaan kita. Maka enjoy saja pekerjaannya selama pekerjaan itu bisa menghasilkan, selama kita menikmati dalam melakukan pekerjaan itu. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini ya, kalau kopi tentunya tidak pernah terlepas dari petani kopi ya. Ini dia video dari Julio Export tentang bisa nggak sih kopi diekspor kayak gitu. Yuk kita lihat. Kopi bisa ekspor nggak sih? Sekarang gue lagi bareng sama Pak Sumardi di daerah Temanggung, turun ke lapangan untuk ngecek lokasi kebun kopinya. Dan di sini kebun kopinya kalau misalnya panen dihargai sekitar 21 sampai 22 ribu di pengepul. Dan Pak Sumardi cerita katanya gimana caranya supaya dia kalau jualan tuh harganya stabil. Karena kalau di pengepul tuh harganya naik dan turun. Makanya sekarang gue lagi ngecek lapangan, gue lagi ngobrol sama petani-petani gimana caranya ekosistem bisa ekspor, bisa ngebantuin mereka untuk bisa jual dengan harga yang lebih baik. Dan yang penting adalah stabil, karena sebenarnya potensi ekspor kopi dari Indonesia itu besar banget. Yang lagi ngembangin bareng komunitas bisa ekspor. Yuk teman-teman yang daerah Temanggung bisa ngumpul dan kita kerja bareng supaya petani kopi Temanggung ini bisa naik level. Iya, saya kira bisa ya teman-teman ya, kopi untuk ekspor. Tapi sekali lagi, standar ekspor itu apapun produknya pasti ada standar-standar yang harus dipenuhi, kualitasnya terutama ya. Apalagi kita harus keluar negeri. Tinggal bagaimana kita betul tadi harus dikelola dari hilir ke hulu, artinya semua aspek, bagaimana cara budidaya, penggunaan pupuk yang baik, penggunaan cara budidaya yang baik juga akan sangat mendukung untuk menghasilkan kualitas yang baik. Ketika kualitas kopi yang baik dibantu dengan ekosistem pengemasan yang selanjutnya bisa ditambah dengan teknologi penyimpanan yang baik, itu saya rasa sangat mungkin untuk bisa diekspor. Karena secara pribadi
menurutku memang potensi kopi Indonesia itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Entah itu baik secara domestik maupun secara internasional, tinggal bagaimana nanti ada momen untuk mengelola secara lebih baik. Sekarang mungkin sudah ada ya dari pemerintahan, tapi saya kira mudah-mudahan semua itu bisa lebih terjangkau ke depannya. Ya sekarang saya kira pasti ada 1, 2 atau yang binaan dari kementerian itu yang sudah bisa ekspor. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa menyeluruh ke seluruh Indonesia ya. Oke, lanjut selanjutnya ini yang agak menghibur sedikit. Dari Bahi Coffee lagi, senior punya kuasa. Yuk kita lihat. Ini waiters di coffee shop ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Apa-apa mau dibantu. Ya. Akhirnya rebut-rebutan. Oke. Astagfirullahaladzim. Bisa banget. Sampai tumpah kan kopinya. Iya, kadang-kadang memang ada aja yang seperti itu ya, junior gak enakan sama senior, semua mau dibantu, seniornya juga kadang-kadang ya udah saya aja sih, nggak usah kamu kayak gitu dan sebagainya, sehingga ternyata malah timbulin masalah kayak gitu tadi ya, depan customer kopinya jatuh. Tapi ya ini tadi lucu-lucuan ya teman-teman. Mudah-mudahan di kenyataannya, di kehidupan nyata, baik senior ataupun junior bisa bekerja sama, yang senior bisa menularkan pengalamannya, yang junior bisa berkembang dan juga memberikan kontribusi positif dimanapun kita bekerja. Oke, 2 yang terakhir ini teman-teman, ini tentang jenis kopi ya, saya rasa perlu ya nanti. Ini jenis olahan kopinya. Yang pertama ini dari Wonderfood Net ya, dari Net TV. Ini ada perbedaan, teman-teman pasti pengen tahu juga kan, ada yang pengen tahu apa sih espresso, latte, cappuccino, mochaccino dan sebagainya. Oke ya, kita tonton. Tahu apa sebenarnya perbedaan antara espresso, americano, cappuccino? Sebenarnya itu hanya pada bahan yang digunakan, tapi lebih lengkapnya ini dia. Ya. Espresso adalah kopi yang sangat pekat yang dibuat dengan menuangkan air ya, yang espresso kayak gini ya teman-teman. Saya sangat memfavoritkan espresso. Jadi kalau ke coffee shop pasti pesan espresso, entah itu di yang modern ya kayak kalau yang saya sering ke Four ya nyebutnya ya, atau kalau di Lampung itu tempat favorit saya di Els Coffee, ataupun di kopi-kopi shop yang tradisional ya, yang di kampung kayak di sini. Saya selalu pesan espresso karena menurutku ya kopi kita minum kopi bukan minum gula ya teman-teman ya. Oke, ini cappuccino. Kalau cappuccino itu ya campuran susu ya, tapi bedanya dengan yang lain tergantung di komposisinya sebenarnya. Susu skim dan juga susu kocoknya tuh harus seimbang. Oke. Untuk mengenali apakah minuman itu adalah cappuccino, kamu bisa merasakan foam yang tegas ketika pertama kali ditemukan. Lalu diikuti kopi dengan rasa milk yang kuat setelahnya. Oke, itu cappuccino ya teman-teman. Yang selanjutnya latte. Kalau latte ini ya latte art ya, pernah dengar kan ya latte art ya? Latte itu lebih ke susu sih, lebih banyak susu ketimbang kopinya ya. Latte dan cappuccino itu mempunyai perbedaan, yaitu banyaknya susu yang digunakan. Nah, kan bener kan? Si latte itu lebih banyak susunya memang. Susu dan lebih banyak busa daripada latte. Perbandingan antara susu dengan kopi pada latte adalah 3:1, sehingga lebih terasa susunya dibanding cappuccino. Untuk tahu apakah minuman itu adalah latte, sejak pertama teguk kamu akan langsung merasakan kopi yang terasa begitu milky. Kopi yang milky ya. Kalau saya sih nggak terlalu suka ya teman-teman. Baik cappuccino maupun latte itu nggak terlalu suka ya. Saya lebih suka yang konvensional soalnya. Yang pernah saya bahas loh sebelumnya. Oke, yang selanjutnya mochaccino. Kalau mocha ini lebih ke coklat nih. Campuran mochaccino kan ada seperempat espresso tadi, ada seperempat coklat, ada seperempat susu dan ada krimnya juga. Coklat yang ditambahkan bervariasi loh, dapat dicampur dengan coklat sirup ataupun coklat bubuk. Coklatnya pun dapat coklat hitam atau coklat putih.
Penambahan coklat pada minuman ini menjadikan mocha berasa kuat sensasi rasa coklatnya. Itu ya teman-teman ya, beberapa ada 4 tadi, ada espresso, latte, cappuccino, dan mochaccino. Ada satu lagi yang terkenal tuh americano. Kalau americano itu dia kopi tapi relatif lebih encer ya, mungkin karena pada waktu itu di Amerika sana itu nggak suka kopi yang terlalu kuat. Tapi buat saya pribadi saya suka espresso yang strong, karena saya suka kopinya kopi robusta yang strong dengan rasa kopi yang betul-betul dalam tanda kutip neken ya. Buat saya lebih suka yang seperti itu ketimbang kayak cappuccino, mochaccino ataupun latte. Tergantung nanti teman-teman sukanya yang seperti apa gitu. Oke, yang selanjutnya itu tadi olahan kopinya. Kalau yang ini adalah perbedaan antara robusta dan arabica. Ini yang cukup terkenal ya. Ada robusta, ada arabica, 2 varietas kopi yang sangat terkenal di dunia. Oke, kalau saya pribadi sebelum kita mulai video ini saya sukanya yang robusta ya teman-teman. Oke, kita lihat yuk. Kalau kalian suka ngopi, pasti sering dengar yang namanya kopi robusta dan arabica. Tapi apa sih perbedaannya? Ini dia 3 perbedaan robusta dan arabica yang harus kalian tahu. Tonton sampai akhir biar kalian tahu perbedaannya. Yang pertama, bentuk fisik kopinya. Kalau dilihat dari fisik, kopi arabica punya bentuk yang lebih flat dan lonjong daripada biji kopi robusta. Sedangkan kopi robusta yang belum digiling sendiri mempunyai bentuk agak bundar dan berukuran sedikit lebih kecil daripada arabica. Kedua, cita rasa kopi. Kopi arabica dinilai lebih mantap daripada kopi robusta karena kopi arabica mempunyai rasa yang lebih ringan daripada kopi robusta. Lebih light ya dari pengaruh rasa ya. kopi arabica yang lebih halus dan gak terlalu pahit. Beda dengan kopi robusta yang cenderung dengan rasa pahit dan memiliki sensasi hangus. Terakhir, harga kopi. Kopi arabica merajai 70% pasar kopi di muka bumi dengan harga yang lebih mahal daripada kopi robusta. Perbandingan harga kopi ini disebabkan karena perawatan kopi arabica lebih rumit dibanding perawatan robusta. Itu dia 3 perbedaan dari robusta dan arabica. Kira-kira next kita bakal bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Itu ya teman-teman perbedaannya. Yang pertama itu dari bentuk kopinya, yang kedua itu dari segi rasanya. Si kopi arabica itu memang lebih light, si robusta itu lebih strong. Jadi apa ya, banyak yang lebih suka arabica karena sukanya kopi yang light. Umumnya kan orang bukan yang benar-benar suka kopi dan sebagainya, tapi buat saya pribadi saya suka yang lebih strong. Saya lebih suka robusta ketimbang arabica. Yang terakhir memang secara ekonomi arabica itu lebih menjual berdasarkan data itu tadi ya, 70%-nya itu arabica. Nah, yang selanjutnya itu berarti 30%-nya robusta dan lain-lain, karena ada juga jenis kopi satu saya lupa namanya. Tapi ya itu tadi teman-teman, bisnis kopi itu menjadi menjanjikan dewasa ini sekarang hampir di semua daerah maupun yang ya sifatnya kota besar ataupun metropolitan maupun di kabupaten-kabupaten seperti di tempatku ini sudah banyak sekali menjamur kopi shop, sehingga ini menjadi peluang bisnis tersendiri buat kita semua. Nah, secara umum seperti ini, apapun bisnisnya teman-teman, yang perlu saya sampaikan adalah sangat banyak peluang untuk kita melakukan sesuatu sekarang ini dengan kemajuan teknologi, pesatnya informasi dan sebagainya. Jadi jangan pernah menyerah, lakukan sesuai passionnya. Kalau dia bekerja, lakukan pekerjaannya dengan optimal, dengan baik, berikan yang terbaik yang kita bisa. Tapi jangan sampai terlalu jor-joran juga, jangan sampai sakit dan sebagainya. Kalaupun berwirausaha juga lakukan dengan passion dan sebagainya, karena usaha itu tidak ada usaha yang langsung sukses, pasti ada jatuh bangunnya dan sebagainya teman-teman. Itu tadi buat yang sama-sama suka kopi, jangan lupa ngopi hari ini, nikmati kopinya, enjoy dan sebagainya. Terus yang tidak suka kopi mungkin karena lambung dan sebagainya, ya coba yang ringan-ringan ya teman-teman. Bisa coba cappuccino kah, misalnya latte yang lebih ringan, sehingga tidak terlalu ngefek dan sebagainya. Itu aja konten kita hari ini. Jangan lupa yang terakhir, jangan lupa ngopi hari ini teman-teman. Selamat menikmati hari ini, coba lakukan yang terbaik, coba terus berbuat baik. Sekali lagi, berbuat baik kadang tidak selalu mendapatkan hasil yang baik, tetapi orang yang baik akan selalu merasa bahwa apa yang dilakukan itu punya arti ya teman-teman, entah itu dihargai atau tidak, bahkan kadang dijahati justru. Sekali lagi, itu saja.
Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar untuk semua aktivitasnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Follow juga TikTok dan IG Pak Nanda. Kita ketemu lagi next konten. Bye.